Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Selamat datang kembali di channel Perjalanan Malam. Kali ini saya akan menceritakan lagi cerita saya sendiri lagi, yang dimana kali ini saya akan menceritakan tentang cerita saya waktu mencoba membuka mata batin. Dulu saya pernah penasaran gitu kan, kayak orang lain gimana sih rasanya membuka mata batin itu kan. Nah, karena penasaran ini, akhirnya saya memutuskan untuk coba-cobalah. Saya mendatangi guru saya, yang dimana ya guru saya ini bisa istilahnya untuk hal gaib itu dia bisa gitu kan. Saya berinisiatif datang ke guru saya dan ya seperti biasalah kita basa-basi terlebih dulu, dan pada akhirnya ya saya pun langsung meminta ke guru saya untuk dibukakan mata batin. Kata guru saya, kamu bisa membuka mata batin, cuman dengan syarat yang pertama itu kamu harus membacakan doa ini sekian gitu kan, sekian kali pada waktu setelah maghrib gitu kan. Nah, saya harus berzikir itu waktu itu selama 40 hari berturut-turut, jangan sampai terputus. Nah, setelah itu ya seperti itu. Jadi akhirnya saya nurut lah. Saya pulang dari guru saya, dan kemudian setelah sholat maghrib saya membacakan dzikir tersebut ya sesuai dengan yang diminta oleh guru saya. Tapi ada peringatan di awal oleh guru saya bahwa hati-hati katanya, ketika kamu mengamalkan ini pasti akan ada halangan, cobaan yang akan kamu jalani, sehingga kamu akan melewati atau melewatkan zikir tersebut. Nah, awalnya saya masa sih, kan pertama waktu maghrib itu biasanya nggak pernah ada kegiatan apa-apa gitu kan, tambah waktu-waktu yang ya bagus untuk istirahat, sambil istirahat itu. Hari pertama, kedua, ketiga sampai hari kelima itu alhamdulillah memang lancar-lancar saja gitu kan, seperti biasa. Nah, mulai dari hari ke-6 ke hari ke-10 itu sudah mulai ada tanda-tanda mulai dari saya sedikit ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul gitu kan. Terus tiba-tiba kayak seret aja gitu mau melakukan zikir tersebut. Nah, sampai hari ke-10 alhamdulillah lancar. Nah, dari hari ke-11 sampai hari ke-15 inilah awal mula cobaan mulai berdatangan. Mulai dari tiba-tiba ada yang datang gitu kan, ada tamu, terus ada intinya dari hari 11 sampai ke 15 itu cobaannya mulai
agak berat gitu kan. Tapi di balik cobaan tersebut saya sudah bisa merasakan perasaan saya sudah mulai pekat, mulai dari misalkan saya kan lagi chatan atau lagi lagi telepon sama seseorang misalkan. Ketika saya bertanya kamu lagi di mana dan dia menjawab bohong misalkan, dia menjawab saya lagi di rumah, tiba-tiba dalam perasaan dan pikiran saya itu mengatakan bahwa dia itu sedang tidak di rumah tapi sedang berada di rumah temannya. Ketika saya tanyakan, kamu bohong ya, kamu lagi di rumah teman lagi ini. Nah dia pun menjawab, lah kok kamu tahu? Kamu dikasih tahu siapa? Katanya. Ya gak tahu, kata saya. Tiba-tiba itu berada dalam rasa atau perasaan dan pikiran saya. Nah setelah itu bahkan keadaan seseorang yang bertemu dengan saya sudah bisa mengetahuinya. Meskipun dia tertawa, tapi saya tahu bahwa dia itu sedang mempunyai masalah gitu kan yang berat. Meskipun kelihatannya seperti biasa, tapi padahal dia menyimpan masalah-masalah yang berat. Ada juga yang kayak diam-diam punya masalah, padahal dia sedang happy-happy aja gitu kan, biasa. Dari situ saya tahu siapa yang suka berbohong. Jadi entah kenapa perasaan tersebut tiba-tiba hadir di otak dan perasaan saya gitu kan, tiba-tiba tergambar. Bahkan saya sudah bisa merasakan, misalkan saya datang ke suatu tempat nih, saya datang ke tempat tersebut dan tiba-tiba tergambarlah di tempat tersebut ada penunggunya atau tidak. Misal saya melewati sebuah pohon nih, kalau pohon yang biasa itu saya ya biasa saja gitu kan, nggak ada perasaan atau pemikiran seperti apa. Tapi kadang ada ketika saya melewati suatu pohon, tiba-tiba tergambarlah sebuah sosok yang ada di pohon tersebut. Entah itu berupa bayangan hitam tinggi besar atau ya makhluk-makhluk lainnya. Nah itu baru hari ke 11 sampai ke 15. Lanjut lagi. Nah di sini waktu ke 16 itu ujiannya sudah beda lagi, sudah lebih meningkat lagi. Mulai saya dipaksa untuk berkegiatan secara tiba-tiba, dan ya kegiatan tersebut memang harus dilakukan oleh saya, seperti ada undangan dari tetangga gitu kan, ada yang pengajian atau gimana. Ujiannya itu udah meningkat lagi, dan masih alhamdulillah hari ke-16 ke-17 itu masih bisa. Nah disinilah hari ke-18 yang merupakan hari terakhir saya melakukan zikir tersebut. Karena di situ tiba-tiba gangguannya sudah mulai terasa lebih gitu kan. Mulai dari ada yang datang ke pinggir kamar saya, dan entah siapa, entah dari mana, tiba-tiba saya di kamar itu mencium bau busuk yang sangat menyengat. Yang awalnya saya kira kan itu ada kayak cicak atau tikus itu kan yang meninggal. Memang biasalah di tempat saya kalau di kampung itu seperti itu, ada tikus atau cicak yang meninggal itu di rumah, nggak aneh gitu kan. Tiba-tiba bau bangke yang sangat menyengat, dan entah kenapa, entah dari mana, di dalam pikiran dan otak dan perasaan saya itu tiba-tiba tergambarlah ada sebuah sosok yang datang. Sosok tersebut seperti laki-laki, yang dimana daging mukanya itu sudah mengelupas, daging dari kepalanya itu banyak yang mengelupas, bahkan dadanya, seluruh badannya itu banyak
sekali belatung, apalagi di bagian tulang rusuknya itu sudah kelihatan gitu kan. Tulang rusuknya udah kelihatan, dalemannya bagian tubuh dalamnya itu udah banyak yang membusuk. Bahkan ya saya lihat tiba-tiba semua itu tergambar di kepala saya, kayak yang melihat secara langsung tapi gak lihat gitu. Gimana ya, pokoknya perasaan itu tiba-tiba ada dalam pemikiran saya, tiba-tiba menggambarkan bentuk seluruh tubuhnya itu kayak gitu. Nah, setelah saya merasakan itu, kok aneh, kata saya. Keluarlah saya dari kamar dan bertanya kepada ibu saya. Saya kira kan ya mungkin ada tikus atau ini cicak yang mati. Tanyalah kepada ibu saya, "Ma, kenapa ini bau bangke di kamar?" Dan jawaban ibu saya hanya, mungkin itu bangkai tikus atau bangkai cicak," katanya. Oh ya udah, saya percaya aja. Dari situ saya kembalilah ke kamar. Nah, setelah saya kembali ke kamar itu, tiba-tiba baunya hilang, dan perasaan tadi yang menggambarkan sosok tersebut juga tiba-tiba tidak ada. Lah, kok seperti ini, kata saya. Padahal waktu itu masih sore gitu lah, habis maghriban, kurang lebih 6:30 lah waktu itu. Masih sore, tapi kok ada yang kayak gini. Mungkin hanya perasaan saya. Lanjut lagi ke lain waktu, karena memang saya tadi pikirnya udah terputus di hari ke-18. Ya akhirnya saya tidak lanjutkan lagi. Ya sudah, saya kira mungkin udah gagal. Tapi memang meskipun saya baru 18 hari, saya sudah bisa merasakan aura-aura dari hal-hal gaib seperti itu. Terus kayak teman saya tiba-tiba bertanya, "Saya kalau malam suka terasa ada yang nemenin," katanya. Nah, tiba-tiba itu tergambar ketika dia bilang seperti itu. Dalam pikiran dan otak saya itu tergambar bahwa ada sesosok wanita yang mengikuti teman saya. Sosoknya tinggi besar, rambutnya menjuntai ke depan, ya sampai ke bawah. Rambutnya itu menutupi seluruh wajahnya, berpakaian putih. Tiba-tiba itu semua itu tergambar jelas di kepala itu, entah bagaimana. Nah, ketika saya bilang, "Mungkin kamu ada yang ngikutin." Nah, saya sebutkan ciri-cirinya seperti itu. Ternyata emang sama, katanya. Dia juga ternyata sering melihat sosok tersebut ada di rumahnya gitu kan. Oh, apakah emang benar, kata saya itu. Mungkin ini hanya perasaan saja. Terus lain hari lagi saya ingin mencoba lagi di alam terbuka gitu kan. Saya mendatangi sebuah tempat yang dimana katanya tempat tersebut merupakan sebuah tempat angker, yang dimana ada penguasanya di sana. Saya pergi ke sana itu kan, emang tempatnya itu kayak hutan tapi ada jalan raya gitu kan. Saya datang ke sana, jamlah saya di tengah-tengah hutan tersebut. Setengah jam pertama alhamdulillah tidak ada apa-apa. Nah, setelah lewat dari setengah jam itu, tiba-tiba angin berhembus kencang. Dan dari belakang saya tiba-tiba terdengar suara ada yang datang. Saya kira itu ada orang sekitar atau gimana gitu kan, ada yang mendatangi saya. Pas saya lirik, mau saya lihat, ternyata di belakang saya itu ada sosok yang ke bawahnya kuda, ke atasnya manusia. Dia membawa tongkat, dan tongkatnya itu pokoknya terlihat
jelas terbuat dari emas kayaknya. Dia hanya diam saja di belakang saya ketika saya lirik menggunakan ujung mata itu. Kok dia gak pergi-pergi, dan karena terlalu lama mungkin perasaan saya tiba-tiba goyah. Asalnya saya kuat gitu kan, saya menahan perasaan takut saya kuat. Tiba-tiba karena mungkin aura dari dianya semakin kuat, entah bagaimana tiba-tiba saya merasa takut, dan dari situ saya hidupin motor dan pergilah gitu ke tempat lain. Nah dari situ, oh berarti sudah terbukti memang benar kayaknya. Kalau misalkan saya bisa berhasil sampai akhir, kayaknya bisa membuka mata batin tersebut. Tapi karena memang kemarin saya tidak sampai akhir, hanya 14 hari yang harusnya 40 hari, ya mungkin itulah, saya cuma bisa merasakan hal seperti itu. Untuk melihat dan mendengar masih kurang gitu kan, tapi memang sih sudah mulai ada kadang-kadang gitu kan, kadang ada sekelebatan, tapi ya mendengar juga kadang. Kalau misalkan ke suatu tempat, misalkan ke daerah daerah hutan gitu kan, yang konon katanya banyak penunggunya, itu memang suka terdengar ricuh kayak yang ada pasar gitu kan. Tapi kalau sampai melihat dengan jelas langsung itu alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah. Mungkin untuk cerita kali ini sekian saja. Kalian mau percaya atau tidak itu terserah kalian, tapi itulah pengalaman yang saya alami. Karena memang Allah menciptakan jin dan manusia itu memang benar-benar Allah menciptakannya gitu kan. Percaya tidak percaya, hal tersebut memang ada di sekitar kita. Mau tidak mau ya itulah yang kenyataan yang ada gitu kan. Cuman karena memang keterbatasan kita, jadi kita tidak tahu mereka ada di mana. Bahkan kalau misalkan kita tahu pun, mungkin saja mereka selama ini sering bergesekan dengan kita gitu kan, sering bergaul dengan kita, tapi karena memang kita tidak tahu, ya itulah. Sekian mungkin cerita saya kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.